Izin konfirmasi suara saya sudah masuk kan ya, Pak? Oke, sangat jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Uha dan teman-teman sekalian. Kenalkan saya Elsa Fernisa ini perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal tentang poset. Jadi soalnya adalah misalkan T adalah relasi pada himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya dengan definisi XY elemen bilangan asli, X berrelasi dengan Y, jika dan hanya jika X sama dengan Y pangkat K dengan K elemen 0,0, 1, 2, dan seterusnya. Buktikan bahwa T adalah poset pada N. Jadi, untuk menunjukkan bahwa T adalah poset pada N, maka akan dibuktikan bahwa T memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Akan dibuktikan yang pertama yaitu refleksif, yaitu diambil sebarang X elemen N dan akan ditunjukkan X berrelasi dengan X. Diperhatikan bahwa X sama dengan X pangkat 1 yang dapat ditulis dengan X sama dengan X pangkat K dengan K sama dengan 1. Maka X berrelasi dengan X dan terbukti T adalah reflektif. Lalu yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa antisimetris yaitu terdapat X, Y elemen bilangan asli, X berrelasi dengan Y, dan Y berrelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Akan dibuktikan dengan cara ambil sebarang X dan Y elemen N, akan ditunjukkan X sama dengan Y, dengan X berrelasi dengan Y, dan Y berrelasi dengan X. Diperhatikan bahwa X berrelasi dengan Y jika dan hanya jika X sama dengan Y pangkat K1, dengan K1 elemen 0, 1, 2, dan seterusnya, dan Y berrelasi dengan X jika dan hanya jika Y sama dengan X pangkat K2 dengan K2 elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan disubstitusi, yaitu diperoleh X sama dengan X pangkat K1 dikali K2. Jadi yang disubstitusi di sini itu adalah Y-nya. Terus diperoleh K1 kali K2 sama dengan 1. Dari elemen tadi ada 1, dan K1 sama dengan K2 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan Y pangkat 1, dan Y sama dengan X pangkat 1. Karena X sama dengan Y, maka X berrelasi dengan Y, dan Y berrelasi dengan X. Sehingga terbukti relasi tersebut antisimetris. Dan yang terakhir akan dibuktikan bahwa transitif, yaitu mendapat X, Y, Z elemen bilangan asli, X berrelasi dengan Y, dan Y berrelasi dengan Z, maka X berrelasi dengan Z. Yaitu ambil sebarang X, Y, Z elemen bilangan asli, akan ditunjukkan X berrelasi dengan Z, dengan X berrelasi dengan Y, dan Y berrelasi dengan Z. Diperhatikan bahwa X berrelasi dengan Y jika dan hanya jika X sama dengan Y pangkat K1, dengan K1 elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan Y berrelasi dengan Z jika dan hanya jika Y sama dengan Z pangkat K2 dengan K2 elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan substitusi lagi, diperoleh X sama dengan Z kali K1 kali K2, akan diubah bentuknya menjadi X sama dengan Z pangkat K dengan K1 kali K2 sama dengan K, yaitu elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi didapat X berrelasi dengan Z, jangan sesuai definisi yang di atas tadi, jadi terbukti relasi tersebut transitif. Karena relasi tersebut memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan transitif, sehingga terbukti relasi tersebut adalah poset pada bilangan asli. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silakan, Mbak Elsa. Ya, kalau Elsa tuh terus kepikirannya satunya Ana ya, karena punya anak kecil kan, jadi kepikirannya langsung Frozen. Ya, yang lain? Pertanyaan saya ini mungkin ya, Mbak Elsa kira-kira tahu nggak kenapa kok itu posetnya di N? Kalau misalkan di Z gimana? Atau mungkin dari kelompok 1 ya, kalau ada yang mau ini. Kalau misalkan itu bukan N tapi di Z, apakah dia poset? Ada yang bisa ini membantu mungkin dari kelompok 1? Ya kan, kalau itu N-nya tadi diganti Z, itu kan udah bukan poset lagi ya. Jadi himpunannya yang diganti. Jadi alasannya antisimetrisnya nanti nggak jalan ya.
Tapi kalau misalkan Z dikurang -1, kira-kira jalan nggak? Apakah poset? Ya nanti silahkan dicek ya. Karena kan salah satu yang jadi menarik kan di situ kan, diganti himpunannya sedikit, kan? Apakah masih berlaku atau tidak? Ya, tolong ya nanti dari kelompok 1 ya, coba dicek ya. Kalau himpunan bilangan bulat dikurang -1, apakah dia poset dengan relasi ini? Karena kalau lihat transitifnya kan jalan terus kan, nggak ada masalah kan. Yang kendala itu ini, refleksifnya juga aman lah. Antisimetrisnya yang kendala. Oke, terima kasih Mbak Elsa sama kelompok 1 ya. Ini yang lain nggak ada komentar kan ya? Nggak ada kok. Ya, silakan. Ini kita lanjut ya ke kelompok berikutnya, kelompok 6. Yang dari kelompok 6 siapa? Saya, Silakan. Pak. Oke, Mbak Yanda. Karena Soalnya tentukan apakah 3,5 kurang dari 4,8 dan 3,8 kurang dari 4,5 dan 4,9 kurang dari 4,11 pada poset Z cross Z, kurang dari di mana kurang dari adalah urutan leksikografis yang di bilangan bulat. Untuk menjawab soal ini, karena diketahui 3 kurang dari 4, hal ini menunjukkan bahwa 3,5 kurang dari 4,8 dan 3,8 kurang dari 4,5. Kita mempunyai 4,9 kurang dari 4,11 karena elemen ke-1 dari 4,9 dan 4,11 itu sama, tetapi 9 kurang dari 11. Pada gambar di bawah ini, pasangan terurut pada bilangan bulat positif yang kurang dari 3,4 akan diberi warna merah. Urutan leksikografis dapat definisikan pada Cartesian product dalam proses A1 kurang 1 dan sampai seterusnya hingga AN oleh A1, A2 hingga AN kurang dari B1, B2 sampai BN. Jika A1 kurang dari B1 atau jika ada bilangan bulat I lebih dari 0 seperti A1 sama dengan B1 sampai seterusnya hingga A1 sama dengan B1 dan A1 plus 1 kurang dari I plus 1 BI plus 1. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Itu yang bawa buat apa sih itu listnya? Saya masih nggak nangkep loh itu. Yang listnya itu ayah, yang banyak itu 1,1 sampai 7,7 itu untuk memperlihatkan apa? Yang ada gambar ini, Pak, pasangan terurut. Ya. Soalnya jatuhnya jadi tanggung ya. Itu kan kayak ngelis elemen aja kan. Jadi sekalian aja lah kalau kayak gitu. Sebaiknya digambar saja diagram hasilnya kan. Jadi 1,1 nanti dia kurang dari sama dengan misalkan yang 1,2 ya kan, 2,2 dan seterusnya kan nanti bisa dikasih apa? Garis-garisnya itu. Kalau misalkan hanya ngelis kan kok kayaknya tanggung. Dan ini nggak perlu terlalu banyak juga. Jadi nanti kan bisa mempunyai gambaran. Terus yang relasi leksikografik itu kan sering ya kita pakai ya. Kalau di kehidupan sehari-hari itu kan kalau kita lihat mengurutkan berdasarkan misalkan nama itu kan. Biasanya dilihat dari digit pertama kan. Kalau dia angka nanti angkanya diurutin dulu, terus kalau huruf itu kan nanti ya sesuai urutan alfabet lah, A B C bla bla bla. Terus setelah itu lihat digit keduanya, digit ketiga gitu kan. Jadi ini sering digunakan di kehidupan sehari-hari juga. Makanya kalau ada dua buah nama yang berbeda, pasti kita bisa tuliskan kan siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Ya cuma request saya
yang apa? Yang bawah ini jadinya tanggung. Jadi sekalian saja digambar diagram hasilnya. Bisa kan ya gambarnya? Punya gambaran nggak dia nanti bentuknya kayak apa diagram hasilnya? Ya di ini di apa? Dimensi 2 aja, nggak usah besar-besar dulu. Ini nggak ada suaranya Mbak Yanda ya? Ya, jadi sekalian aja. Jadi penjelasannya sudah bagus kok, sudah mudah diterima kan. Cuma itu yang bagian bawah itu jatuhnya tanggung. Mau ngasih ilustrasi juga nggak ada ilustrasinya kan. Jadi sebaiknya sekalian dilengkapi saja. Apa? Kayak relasinya satu sama lain tuh kan. Baik. Oke, ada lagi mungkin yang ingin berkomentar untuk Mbak Yanda dan kelompok 6? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, terima kasih untuk kelompok 6, khususnya dari ini ya, Mbak Yanda ya. Jadi kita lanjut lagi kelompok 2. Wah, jadi cepet ya. Karena yang bagian pusat tuh kan nggak terlalu banyak kan. Ya, bagus sih malahan. Habis itu berapa tadi? 2 ya. Silahkan kelompok 2. Siapa yang jadi ini ya? Saya Pak, sebentar. Mbak Rafa Pavita. Oke, sudah terlihat. Silahkan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman dan Pak Uhoya. Perkenalkan, saya Rafa Pavita, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai POSET. Jadi untuk soalnya sendiri itu ada T merupakan relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulan tak negatif dengan AB anggota himpunan bulan tak negatif dan A relasi B jika dan hanya jika A per B 2 pangkat M 3 pangkat N untuk setiap N, N anggota dari elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Tunjukkan R merupakan POSET pada himpunan bilangan bulat tak negatif. Lalu untuk menunjukkan R itu POSET, maka akan ditunjukkan relasinya bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama ada refleksif, itu ambil sembarang A anggota himpunan bilangan tak negatif. Nah, diperhatikan bahwa itu ada A per A itu sama dengan 1, sama dengan 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0. Di sini A per A itu dinyatakan 2 pangkat M kali 3 pangkat N dengan M M, N itu anggota elemen dari 0,1, 2, dan seterusnya. Maka didapat A berrelasi dengan A. Di T refleksif. Lalu yang kedua ada antisimetri, itu ambil sembarang A, B anggota himpunan tak negatif, himpunan bilangan bulat tak negatif, sedemikian hingga A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A. Diperhatikan bahwa A berrelasi dengan B jika dan hanya jika A per B 2 pangkat M1 kali 3 pangkat N1 untuk suatu M1, N1 anggota elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk yang B berrelasi dengan A, jika dan hanya jika B per A sama dengan 2 pangkat M2 kali 3 pangkat N2 untuk suatu M2, N2 anggota elemen 0, 1, 2, dan seterusnya. Hingga didapat A per B dikali B per A sama dengan 1. Hasilnya 2 pangkat M1 kali 3 N1 dikalikan 2 pangkat M2 dikali 3 pangkat N2. Lalu untuk pangkat ini kan ditambah, terus dihasilkan itu M1 plus M2 sama dengan 0, dan N1 plus N2 sama dengan 0. Karena tadi N1, M2, N1, N2 itu merupakan anggota elemen dari 0,1, 2, dan seterusnya, maka didapatkan M1, M2, N1, N2 itu hasilnya 0. Sehingga A per B sama dengan 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0 adalah 1. Didapat A per A sama dengan B. Terbukti T antisimetris. Lalu untuk yang transitif, ambil sembarang
A, B, C anggota himpunan bilangan bulat tak negatif, sedemikian sehingga A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C. Diperhatikan bahwa A berelasi dengan B jika dan hanya jika A per B adalah 2 pangkat M1 kali 3N pangkat N1 untuk suatu M1, N1 anggota elemen dari 0,1, 2 dan seterusnya. Lalu untuk yang B berelasi dengan C, jika dan hanya jika B per C sama dengan 2 pangkat M2 kali 3 pangkat N2 untuk suatu M2, N2 anggota elemen 0,1, 2 dan seterusnya, sehingga didapat pula A per B kali B per C sama dengan A per C. Untuk yang A per B kali B per C-nya itu didapat 2 pangkat M1 kali 3 pangkat N1 dikalikan 2 pangkat M2 kali 3 pangkat N2. Lalu ditambah pangkatnya tadi menghasilkan M1 plus M2 sama dengan M, dan N1 plus N2 sama dengan N, anggota dari elemen 0,1, 2, dan seterusnya. Sehingga didapatkan A per C itu 2M kali 3N. Untuk suatu M, N anggota elemen dari 0,1, 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh bahwa A itu berelasi dengan C. Sehingga terbukti T transitif. Karena terbukti bahwa T tadi bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif, maka T merupakan poset pada himpunan bilangan tak negatif. Bilangan bulat tak negatif. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Rafa ya. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar? Mirip ya dari pembuktiannya ya. Meskipun agak sedikit berbeda kan dengan yang di awal tadi. Oke. Oh ya, yang tadi itu dibikin bulat tak negatif bisa ya berarti ya? Yang dari kelompok 1 ya. 0 kan aman. Idealnya itu. Ini tadi apa? Dari kelompok 2 sudah nyoba belum? Kalau negatif, impact-nya di mana kan? Kalau dimasukin. Kalau yang kelompok 1 tadi kan langsung kelihatan gagalnya di antisimetrisnya kan. Beberapa angka sih harusnya sih nggak semua ya sepertinya. Kalau di sini agak susah nih langsung lihatnya kan. A per B. Tapi ya jatuhnya sama ya sebenarnya ya. Karena A per B-nya itu kan ya jatuhnya sama. Ya jatuhnya sama nanti. Oke. Ya sudah bagus. Mungkin sedikit saran ya diberi beberapa contoh saja. Jadi supaya lebih mudah untuk membayangkannya. Jadi misalkan contoh beberapa yang berelasi itu kan. Angka berapa sama berapa. Di misal ini tuh berapa berarti? Kayak 4. Ya. A-nya 4, B-nya 2 itu kan berelasi kan ya? Ya enggak? Nah itu. Jadi dikasih beberapa contoh lah yang berbeda. Supaya lengkap sekalian. Karena kan untuk ini ya bahan belajar juga ya. Oke, sepertinya bisa kita cukupkan ya. Yang lain kalau nggak ada ini tambahan. Oke, terima kasih Mbak Rafa ya sama kelompok 2 ya. Silahkan lanjut di kelompok 4. Kita agak cepat aja nggak apa-apa lah. Nanti kalau butuh lebih ini waktu di offline-nya saja karena lebih efektif. 4 ada belum? Iya, Pak. Oke, silakan. Adina, Mutiara, Sevilla. Wah, panjang banget. Oke, sudah kelihatan. Silakan. Ya. Selamat siang Pak Uhai dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adina Mutiara Sevilla. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai poset. Di sini didefinisikan relasi R pada bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut. Untuk setiap A dan B elemen bilangan asli,
Berlaku A berrelasi dengan B jika dan hanya jika B per A sama dengan 2 pangkat K, dengan K-nya elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tunjukkan bahwa R adalah poset pada bilangan asli. Untuk menunjukkan bahwa R adalah poset pada bilangan asli, maka akan diselidiki apakah sifat refleksif, antisimetri, dan transitif ada pada relasi R. Nah, di sini yang pertama akan dibuktikan bahwa R itu refleksif. Diambil sebarang A elemen bilangan asli, maka akan diselidiki apakah berlaku A berrelasi dengan A. Diperhatikan bahwa A per A itu sama dengan 1, sehingga dapat dituliskan juga sama dengan 2 pangkat 0. Karena A per A itu dapat dinyatakan dalam 2 pangkat K, dengan K elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya, maka A berrelasi dengan A. Jadi terbukti R refleksif. Oke, sangat jelas. Lanjut, antisimetri dan transitif. Selanjutnya yang kedua akan dibuktikan relasi dengan B dan B berrelasi dengan A. Maka akan diselidiki apakah berlaku A sama dengan B. Diperhatikan bahwa A berrelasi dengan B jika dan hanya jika B per A sama dengan 2 pangkat K1. Dengan K1-nya elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan B berrelasi dengan A jika dan hanya jika A per B sama dengan 2 pangkat K2. Dengan K2-nya elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dengan operasi perkalian, yaitu dengan ruas kiri dikalikan dengan ruas kiri, yang ruas kanan juga dikalikan dengan ruas kanan, jadi B per A dikali A per B sama dengan 2 pangkat K1 dikali 2 pangkat K2. Jadi diperoleh 1 sama dengan 2 pangkat K1 ditambah K pangkat 2, sehingga dapat dituliskan juga dengan 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat K1 tambah K2. Maka akibatnya K1 tambah K2 sama dengan 0. Nah, karena tadi K1 dan K2-nya elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya, jadi K1-nya sama dengan 0, K2-nya juga sama dengan 0, sehingga K1 sama dengan K2. Jadi diperoleh bahwa jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, maka A sama dengan B. Jadi terbukti R antisimetri. Yang terakhir akan dibuktikan bahwa R itu transitif. Diambil sebarang A, B, dan C elemen bilangan asli, sedemikian sehingga A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C. Maka akan diselidiki apakah berlaku A berrelasi dengan C. Diperhatikan bahwa A berrelasi dengan B jika dan hanya jika B per A sama dengan 2 pangkat K1. Dengan K1-nya elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan B berrelasi dengan C jika dan hanya jika C per B sama dengan 2 pangkat K2. Dengan K2-nya juga elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan operasi perkalian juga, yaitu ruas kiri dikali ruas kiri dan ruas kanan dikali dengan ruas kanan, sehingga B per A kali C per B sama dengan 2 pangkat K1 dikali 2 pangkat K2. Sehingga diperoleh C per A sama dengan 2 pangkat K1 tambah K2. Yang juga bisa dituliskan sama dengan 2 pangkat K, dengan K-nya juga elemen dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh bahwa jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Jadi terbukti R transitif. Karena sifat refleksif dan antisimetris dan juga transitif ada pada relasi R, maka terbukti bahwa R adalah poset pada bilangan asli. Sekian, terima kasih. Saya tuh masih ini ya, ngelihat jatuhnya sama kayak yang sebelumnya, persis ya. Cuma beda nggak ada tiganya kan. Secara ide. Mungkin ini ya, nanti coba tolong dikembangkan ya. Dari di sini kan himpunan bilangan asli kan. Bagaimana kalau di ya ada negatifnya itu kan yang berlaku di sana kan. Bisa nggak yang bagian relasinya itu mungkin dimodif juga ya. Karena kalau ada negatifnya itu kan nanti perlu ada tambahan di depan kan -1 pangkat sekian kan. Dengan pangkatnya itu ya itu kalau nggak 0,1 misalkan. Sepertinya jalan ya. Supaya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya nggak sih? Saya ngelihat sekilas sepertinya mirip sekali dengan yang tadi ya. Cuma yang tadi 2 pangkat sesuatu kali 3 pangkat sesuatu kan. Tapi secara prinsip kan sebetulnya sama.
Oke. Atau mungkin ada yang ini berpendapat yang lain, lainnya mungkin tidak ada ya. Berarti itu ya. Nanti tolong coba di ini supaya apa? Tipikalnya nanti bisa agak berbeda ya satu sama lain. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Panggilnya siapa? Dina. Dan kelompok 4 ya. Hilang. Oke. Iya. Ya, kita lanjut lagi kelompok 3. Silahkan. Dina. Nah, cepat kan? 357 ya. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalkan apa waktunya ternyata berlebih banyak, nanti bisa ini kita optimalkan di eh, apa yang offline-nya. Baik, selamat siang. Apakah suara saya terdengar, Pak? Sangat jelas. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Herlina Paramitasari dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang POSET. Jadi diberikan R merupakan relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan rasional positif. A, B elemen bilangan rasional positif dengan A berelasi dengan B jika dan hanya jika A per B elemen bilangan bulat positif. Tunjukkan bahwa R merupakan poset pada bilangan rasional positif. Maka solusi untuk menunjukkan R merupakan poset, maka yang pertama akan ditunjukkan bahwa R merupakan refleksif. Diambil A elemen bilangan rasional positif dengan A per A sama dengan 1 elemen bilangan bulat positif. Maka dapat disimpulkan maka A berelasi dengan A. Maka R merupakan refleksif. Kemudian yang kedua akan ditunjukkan bahwa R merupakan antisimetri. Diambil A, B elemen bilangan rasional positif dengan A berelasi dengan B jika dan hanya jika A per B sama dengan M1 merupakan elemen bilangan bulat positif. Kemudian B berelasi dengan A jika dan hanya jika B per A sama dengan M2 merupakan elemen bilangan bulat positif. Maka untuk menunjukkan merupakan antisimetri, maka akan dikalikan kedua ruas, yaitu A per B kali B per A sama dengan M1 kali M2, maka 1 sama dengan M1 kali M2, sama dengan M1 sama dengan M2 sama dengan 1, maka dapat disimpulkan A sama dengan B. Maka R merupakan antisimetri. Kemudian yang ketiga akan ditunjukkan bahwa R merupakan transitif. Diambil A, B, C elemen bilangan rasional positif dengan A berelasi dengan B jika dan hanya jika A per B sama dengan M1 merupakan elemen bilangan bulat positif. Dan B berelasi dengan C jika dan hanya jika B per C sama dengan M2 merupakan elemen bilangan bulat positif. Untuk menunjukkan bahwa R merupakan transitif, maka A per B kali B per C sama dengan M1 kali M2, maka A per C sama dengan M1 kali M2 sama dengan M. Maka dapat disimpulkan A berelasi dengan C, dengan M sama dengan M1 kali M2 merupakan elemen bilangan bulat positif. Maka R merupakan transitif. Kemudian karena R merupakan refleksif, antisimetri, dan transitif, maka R merupakan poset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ternyata lupa hidupkan mikrofon seperti biasa. Oke, terima kasih Mbak Herlina. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau lihat dari contoh-contohnya tadi kan jadinya banyak kan. Contoh-contoh poset ya. Jadi bagus bisa saling memperkaya kan. Oke. Ada yang mau ini? Kalau komentar saya sama sih, tolong ditambahkan contoh kan. Jadi yang berelasi apa aja kan. Jadi ya nggak semua ya. Kalau semua kan nanti terlalu banyak ya. Jadi misalkan berapa sama berapa. Khususnya kalau misalkan bentuknya pecahan ya. Kayak misalkan misal 9/5 sama misalkan 5/3. Nah kan. Ya kan benar kan ya? 9/5 sama 5/3 kan dia berelasi kan ya? Ya kan benar kan? Benar kan? Atau kebalik ya?
Ya itulah, diberi beberapa contoh tapi yang nggak trivial. Kalau yang trivial kan ini diambil aja yang kelipatannya itu kan sama-sama bulat. Jadi ya supaya lebih lengkap dan bagus sih, jadi banyak ini. Karena tidak ada komentar, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan kelompok berikutnya. Terima kasih Mbak Herlina dan satu kelompoknya. Ini kelompok 5 dan 7 ya, habis itu ya. Ya, terlihat kan ya manfaatnya kita buat sistem seperti ini kan. Jadi perspektifnya jadi bertambah. Ini sama ya kayak tadi ya leksikografiknya. Oke, ya terdengar. Suara saya sudah terdengar. Oke. Selamat siang. Perkenalkan saya Mika Albert, perwakilan dari kelompok 5. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dan soal buktikan bahwa konsep integer positif, konsep ini adalah well ordered set di mana tanda kurang dari sama dengan adalah urutan risiko. Untuk definisi well ordered set sendiri, yaitu setiap pasangan elemen di integer positif, cross integer positif memenuhi A kurang dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Ini sama ya definisinya ya. Bisa langsung ke problemnya. Oh, iya. Kan kurang lebih sama. Urutan psikografnya seperti ini. Kemudian untuk sebarang saja. Ini baru yang oke. Integer positif, cross integer positif akan dibuktikan dan memiliki suatu elemen kecil sesuai definisi well ordered setnya. Ya, karena S adalah subset dari integer positif, cross integer positif, maka S tidak kosong. Dapat suatu elemen AB, terdapat suatu AB elemen S dengan AB dengan integer positif. Terus didefinisikan elemen terkecil untuk S-nya, yaitu S sama dengan ini min A dengan AB elemen S, kemudian min AB-nya dengan AB elemen S. Harusnya ini ada kurung, cuman kayaknya bakal tambahin. Kemudian akan tunjukkan S adalah elemen dengan untuk setiap elemen AB, untuk setiap elemen S, min S-nya kurang dari sama dengan AB. Kemudian yang sesuai berdasarkan definisi leksikograf, jika AB tidak sama dengan S-nya, min S-nya, maka min A kurang dari A atau A sama dengan A dan min B kurang dari B. Itu kayak elemen pertama kurang dari elemen dua, atau elemen pertama 1 sama dengan elemen pertama 2 dan elemen kedua dan elemen kedua 1 yang boleh bahwa untuk setiap AB elemen akan lebih besar dari min S. Hingga didapat bahwa setiap subset tidak kosong. Atau dengan kata lain, pasal ini memiliki satu elemen kecil. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, setiap pasangan elemen memiliki A kurang dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Langsung diambil contoh aja. Dan dapat diselesaikan dengan definisi urutan leksikograf. Contohnya 1, 2, dan 3, 4. Kan masuk ke elemen ini integer positif. Kemudian berdasarkan definisi akan didapat seperti ini. Yang 1,2 kurang dari sama dengan 3,4 karena berdasarkan definisi urutan leksikograf yang 1 kurang dari 3. Dan kalau misalnya dibalik juga sama aja,
bakal memenuhi yang A lebih sama B atau B kurang dari sama dengan A. Sehingga terpenuhi untuk definisi order setnya. Sehingga poset itu adalah order set. Dan kemudian adalah urutan leksikogram. Kemudian 5 berdasarkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Silakan yang lain. Ya, alhamdulillah malah melengkapi ya. Setiap ini ada elemen terkecilnya kan. Tidak ada. Ya, saran saya tolong ditambahkan beberapa contoh himpunan S-nya. Jadi itu kan nanti bisa untuk membantu kan, untuk mencari siapa yang paling kecil. Dan kalau bisa mungkin himpunan S-nya itu yang nulisnya itu bukan, kalau di daftar tuh kan biasanya cuma dikit ya, pakai ini syarat keanggotaan kan. Nah, nanti kan jadi himpunannya mungkin kan S-nya kan di sini kan yang penting berhingga kan ya, atau boleh tak hingga? Hingga kayaknya aman ya. Yang penting ada elemen terkecil. Iya, betul. Tak hingga masih aman. Nggak apa-apa. Oke. Nah, itu malah sekalian kan dipasang yang tak hingga kan juga. Nah, bisa jadi contoh yang bagus itu. Pemilihan S-nya kan beberapa ya sebenarnya terserah sih. Cuma kalau ada contohnya akan lebih lengkap. Ya. Oke, terima kasih dari kelompok 5 ya, khususnya Mas Michael Herbert. Ya, kasih. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir dari kelompok 7. Oke, Mbak Syifa Ramadhanti. Panggilannya siapa ini? Syifa apa Danti? Syifa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Uha dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhanti dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai POSET. Yang pertama, ada suatu himpunan S yang berisi A anggota dari bilangan asli dengan A membagi habis 72, kemudian didefinisikan relasi kurang dari atau sama dengan pada S, sedemikian sehingga untuk setiap A, B anggota S, A berelasi kurang dari atau sama dengan B jika dan hanya jika A membagi habis B. Kemudian pertanyaannya, buktikan bahwa S dengan relasi kurang dari atau sama dengan merupakan POSET. Yang kedua, gambarkan diagram Hasse dari S. Dan yang ketiga, dari diagram Hasse, jika A merupakan himpunan 4, 6, dan 8, dan B merupakan himpunan dari yang berisi 12, 24, dan 36, tentukan batas atas dan supremum dari A, dan kemudian tentukan juga batas bawah dan infimum dari B. Jawab. Didefinisikan terlebih dahulu himpunan S. Himpunan S merupakan himpunan yang berisi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, hingga 72. Kemudian untuk membuktikan S ini berelasi kurang dari atau sama dengan merupakan POSET, maka akan ditunjukkan bahwa S dengan relasi kurang dari atau sama dengan memenuhi sifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Yang pertama ada refleksif. Untuk setiap A anggota dari S, dengan definisi A berelasi kurang dari atau sama dengan A, maka A membagi habis A. Suatu bilangan akan membagi habis bilangan itu sendiri. Misalnya 1 berelasi kurang dari sama dengan 1, maka 1 membagi habis 1. Kemudian akan dibuktikan antisimetris. Untuk setiap A, B anggota S dengan A berelasi kurang dari sama dengan B dan B berelasi kurang dari sama dengan A, maka akan dibuktikan bahwa A sama dengan B. Dengan definisi A berelasi kurang dari atau sama dengan B, jika dan hanya jika A membagi habis B, berarti B itu sama dengan N kali A, dengan N sendiri merupakan konstanta dan N itu anggota bilangan asli. Kemudian B kurang dari sama dengan A, jika dan hanya jika B membagi habis A, berarti A itu sama dengan M kali B, dengan M anggota bilangan asli dan M konstanta.
Dengan mensubstitusi, kita memperoleh B sama dengan N kali MB, sehingga NM pasti sama dengan 1. Dalam hal ini pasti terpenuhi N sama dengan M sama dengan 1, sehingga B sama dengan 1 dikalikan dengan A, dan A sama dengan 1 dikalikan dengan B, dan terbukti A sama dengan B. Dengan demikian terpenuhi jika A berelasi kurang dari atau sama dengan dan B berelasi kurang dari atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Kemudian akan dibuktikan untuk setiap A, B, C anggota dari S dengan A berelasi kurang dari atau sama dengan B dan B berelasi kurang dari atau sama dengan C, akan dibuktikan A berelasi kurang dari atau sama dengan C. Dengan definisi A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A membagi habis B. Berarti B sama dengan N dikalikan dengan A dengan N anggota bilangan asli. Kemudian B berelasi kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika B membagi habis C, berarti C sama dengan M dikali B dengan M anggota bilangan asli. Dengan substitusi pula diperoleh C sama dengan M dikalikan dengan NA. Kemudian dengan sifat asosiatif, C sama dengan MN dikalikan dengan A. Maka A membagi habis C. Dan berarti A berelasi kurang dari atau sama dengan C. Karena himpunan S dengan relasi kurang dari atau sama dengan memenuhi sifat refleksif, antisimetri, dan transitif, maka terbukti S dengan relasi kurang dari atau sama dengan merupakan poset. Kemudian di diagram hasilnya, jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 8, 12, 18, 24, 36 itu berelasi kurang dari atau sama dengan 72. Karena mereka membagi habis 72. Kemudian ada 2, 6, 9, 4, 8, 12 itu membagi habis 24 dan mereka berelasi dengan 24. Dan seterusnya. Kemudian batas atas dari 4, 6, 8 itu adalah 24 dan 72. Nah, batas atas ini adalah suatu angka yang bisa membagi 4, 6, dan 8, yaitu 24 dan 72. Kemudian supremum atau batas atas terkecil dari 4, 6, 8 itu adalah 24. Bisa dilihat di sini karena batas atasnya 24 dan 72, berarti batas atas terkecilnya adalah 24. Nah, batas atas terkecil dari 4, 6, 8 juga bisa dicari dengan KPK dari 4, 6, dan 8, yaitu 24. Kemudian batas bawah dari 12, 24, dan 36 itu ada 1 dan 2. Kemudian infimum atau batas bawah terbesar dari 12, 24, dan 36 itu adalah 2, atau bisa dicari dengan FPB dari 12, 24, dan 36. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, sangat jelas sekali Mbak Syifa. Silakan mungkin yang lain karena ini terakhir. Ini tipikal soal ujian ya. Jadi mengatas beberapa hal sekaligus. Kalau tadi kan hanya 1 poin. Bagus sih. Nanti bisa tinggal ganti angka ya. Jadi berapa? Kan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Terima kasih Mbak Syifa dan kelompok 7. Oke, jadi ini ya. Karena sudah semuanya presentasi, terus ya ini nanti untuk yang penjelasan terkait lapis, saya rasa langsung saja di hari Selasa itu akan lebih efektif untuk mengantisipasi juga. Dan saya lihat tadi ada beberapa yang kena jadi 1, sepertinya ada yang kena ini juga ya. Jadi ya andaikan nanti kalau misalkan ada pengganti, terus penggantinya diminta 1 itu, ya akan kita isi sama seperti ini ya. Jadi lebih ke latihan soal kan, supaya lebih efektif. Nanti kan bisa untuk direview sendiri ya. Kalau penjelasan soalnya lebih enak langsung, karena itu masalah konsep. Kalau ini kan latihan kan bisa mandiri. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih semuanya. Setelah ini presensi saya buka lagi. Selamat siang.
Selamat melanjutkan aktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.